Tiba-tiba Mbak datang dengan tidak sopan dan tidak mengetuk pintu dan tidak mengucapkan salam. Di mana etika Mbak? Coba saya tanya sama Mbak, di mana etika Mbak? Saya sopan orang sahabat itu masih orang susah, tidak akan mau dan tidak mampu. Mbak kok bisa berbicara seperti itu? Saya tahu semua dalang, semua ini adalah kamu. Saya sudah biasa, tapi yang membuat saya emosi adalah kamu. Ya. Jadi etika kamu memang benar-benar nggak ada. Yang nggak ada itu Anda. Kamu datang kemari tidak mempunyai etika sama sekali, saya bilang. Sudah saya bilang berapa kali, jangan memancing emosi saya. Ya, kamu yang mencari masalah di sini. Jangan kamu mengucap. Jadi apa kemauanmu? Hah? Santai. Karena kamu sudah Ustaz, karena kamu saya kan hanya bilang kan sahabat Masri. karena kamu sudah menjatuhkan harga diri sahabat Masri. Pada kayak gitu terbengkalai, Saya tidak akan memberikan liontin ini kepada kamu. Ya. Saya akan berikan kepada netizen semuanya. Saya akan maharkan kepada netizen semuanya, bukan kepada kamu. Dan saya pastikan liontin ini tidak akan berada di tangan kamu. Kamu tepuk tangan kamu itu sudah mengejek saya. Silahkan kamu angkat kaki dari ruangan ini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta samsum anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta isru wa ghanili. Anta misbahu sururi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
wassalam. Ya Habibi ya Muhammad, ya rusal qafqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya rusal qafqaini, ya muayyad ya mubazar, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya sangat berterima kasih sekali kepada sahabat-sahabat netizen ya, yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, yang selama ini tetap menyupport saya, mendukung saya ya. Karena dengan keikhlasan saya, mudah-mudahan sahabat bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk ya. Jadi sahabat, saya ingin sekali menyampaikan sesuatu sekali lagi pada sahabat-sahabat semuanya ya. Benda yang saya pegang di tangan saya ini adalah sebuah benda liontin sahabat ya. Benda ini saya dapatkan, saya diamanahkan oleh wali Allah ya. Tujuannya sekali lagi sahabat, untuk membantu pondok pesantren Masri ini sahabat ya. Untuk membantu pondok pesantren Masri dengan cara apa? Dengan cara saya akan memaharkan liontin ini kepada sahabat-sahabat netizen semuanya ya, yang ingin sekali memiliki liontin ini. Jadi liontin ini sahabat netizen, liontin ini sangat terbatas, sangat terbatas ya. Jadi liontin ini akan saya maharkan dengan harga 2 juta. Barangkali bagi sahabat dengan angka 2 juta itu tidak ada apa-apanya ya. Barangkali dengan harga 2 juta itu bagi netizen, bagi sahabat-sahabat netizen itu hal yang sangat gampang. Tapi bagi kami keluarga besar Masri, apalagi tujuan kami untuk menyelamatkan pondok pesantren Masri ini,
sangat berharga sekali bagi kami. Sangat berharga sekali. Ya. Dengan sahabat-sahabat ingin memiliki liontin ini, dan saya akan maharkan kepada sahabat semuanya dengan mahar saya 2 juta. Sahabat sudah membantu Pondok Pesantren Masri. Barangkali saya sudah sering berbicara kepada sahabat. Pertama, sahabat mendapatkan 2 manfaat. Manfaat pertama, sahabat mendapatkan pahala. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Pondok Pesantren Masri ini pondok yang mengajarkan pelajaran agama kepada santri-santrinya untuk mengenal lebih dalam agama, ya, kepada santri-santrinya. Yang kedua, apabila sahabat memiliki liontin ini, sahabat bisa gunakan untuk segala bidang, seperti untuk usaha, ya, untuk usaha sahabat bisa gunakan. Liontin ini sangat terbatas, sahabat. Liontin ini sangat terbatas. Jadi saya tidak bisa pastikan dan saya tidak bisa menahan liontin ini terlalu lama di tangan saya, sahabat. Kenapa? Saya ingin secepatnya membantu Pondok Pesantren Masri. Jadi barangkali dengan cara inilah Pondok Pesantren Masri akan cepat terselamatkan. Oleh karena itu, sahabat barangkali seberapa yang bisa terkumpul dengan nominal atau dengan mahar 2 juta. Tapi bagi kami 2 juta itu sangatlah berharga, sahabat. Sangat berharga, sahabat. Ya. Bagi kami sangat bermanfaat. Bagi sahabat-sahabat netizen, liontin ini sangat bermanfaat sekali dalam segala bidang. Untuk usaha sahabat bisa gunakan, untuk segala jenis sahabat bisa gunakan, ya. Semua itu atas rahmat Allah, atas ridho Allah, ya. Semua itu atas ridho Allah. Jadi sahabat jangan merasa ragu lagi untuk memiliki liontin ini, karena liontin ini jatuh ke tangan saya oleh wali Allah. Ya. Saya yakin liontin ini memang benar-benar liontin yang bukan hanya sekedar liontin, sahabat. Ya. Jadi apabila sahabat ingin memiliki liontin ini, jadi liontin ini akan saya maharkan dengan harga 2 juta. Jadi sahabat bisa menghubungi admin Masri dengan nomor 081397723334. Dan saya ulangi lagi, sahabat, bagi kalian yang ingin memaharkan ataupun ingin membantu untuk membeli liontin yang dipegang sama Ustaz Khair, bisa hubungi langsung ke nomor admin yang baru saja saya sebutkan, yaitu 081397723334. Buruan, sahabat, karena gak ada jalan lain, sahabat, karena jalan satu-satunya itu yaitu dengan liontin ini. Dan mudah-mudahan dengan kalian memakai liontin ini, Masri itu bisa mempertahankan pondok pesantren. Benar. Karena waktu terus berjalan, hari udah beberapa hari, kurang lebih sudah hampir seminggu lebih. Udah mau 2 minggu, Ustaz. Iya, itu sudah mau 2 minggu. Sih, jangka waktu sebelum 3 bulan mereka balik lagi, Ustaz, ya. Maka dari itu, sahabat, kami kru Masri dan terutama Masri juga berharap supaya kalian itu memaharkan liontin saya jaga ini, sahabat. Yang benar-benar aja dengan kalian memaharkan liontin saya jaga ini itu bisa membantu pondok. Betul. Sangat itu sangat benar sekali, makanya saya bilang berapa Ustaz bisa bilang biar mereka itu bisa mencatat nomor Masri. Berapa nomornya? Berapa, Ustaz?
Tanggapan Ustaz Koir, Ustaz Koir. Ada apa Mbak? Nampaknya Mbak memang kemari kelihatannya memang mencari masalah, karena datang kemari tidak ada etika ya. Saya sedang berbicara, tiba-tiba Mbak datang kemari, tiba-tiba Mbak datang kemari, tidak mengetuk pintu, seperti memang tidak ada etikanya Mbak ini. Oh, Ustaz. Saya sedang mempromosikan atau memaharkan liontin ini, tiba-tiba Mbak datang dengan tidak sopan dan tidak mengetuk pintu dan tidak mengucapkan salam. Di mana etika Mbak? Coba saya tanya sama Mbak, di mana etika Mbak? Bukan saya tidak sopan, tapi kayaknya nggak pantas saya sopan sama orang yang berhati busuk, yang pura-pura munafik kayak. Saya tidak pernah munafik ya. Seperti ini, saya selalu memaharkan liontin ini. Untuk apa tujuan saya? Tujuan saya untuk menyelamatkan pondok pesantren Masri ya. Karena liontin ini benar-benar bermanfaat. Pertama bagi Masri dan bagi sahabat-sahabat netizen Masri. Jadi Mbak kok bisa berbicara seperti itu? Percuma Ustaz, percuma. Liontin itu nggak ada yang mau beli. Para netizen Masri susah, orang susah. Nggak akan ada yang beli liontin itu. Sahabat Ini aja Ustaz. sahabat, astagfirullahaladzim, Beli-beli. dengan liontin seindah ini dibilang liontin ini tidak sah. Kamu terlalu menyepelekan Gini aja, Ustaz. sahabat-sahabat Lebih baik Masri. liontin itu kasih ke saya. Buat saya. Kalau seperti itu tidak akan saya berikan. Saya pastikan tidak akan saya berikan sama Mbak. Karena saya tahu tujuan Mbak. Liontin ini akan digunakan dengan hal-hal yang tidak baik. Karena liontin ini bukan liontin sembarangan. Ustaz kok bisa bilang kayak gitu? Tuh, saya berbicara seperti itu karena Jadi, fakta. Karena saya memiliki, saya ingin menggunakan liontin ini untuk yang enggak gitu. Benar. Ustaz salah. Karena liontin ini akan saya maharkan kepada sahabat-sahabat netizen Masri. Cuma sahabat netizen Masri itu orang susah, tidak akan ada yang mau beli itu dan tidak mampu. Mbak kok bisa berbicara seperti itu? Ya, sahabat Masri ini orang-orang yang mampu, orang-orang yang benar-benar mampu untuk membeli. Kalau liontin memang ini. mampu, kenapa ini masih ada? Kenapa kok belum laku? Kata siapa belum laku? Ya. Udah gini aja, Ustaz. Kata siapa? Kata siapa belum laku? Mbak berbicara seperti liontin ini, Lebih baik liontin yang di kasih tangan saya. saya ini sisa, ya. Ya, inilah liontin yang ada di tangan saya ini. Bukan Bagaimana liontin Ustaz sembar. nggak pantas minum liontin itu. Dari mana kamu bilang saya tidak pantas? Ya. Liontin ini akan saya maharkan kepada sahabat-sahabat Masri semua. Hah? Kamu bilang sahabat Masri tidak mampu. Kamu terlalu menyepelekan sahabat Masri. Bukan sepele. Bukan saya sepele. Saya nggak mensepelekan. Cuma kan memang terlihat. Ya, liontinnya enak. Kata siapa liontin ini tidak laku? Sahabat Masri itu orang susah. Sahabat Masri tidak ada orang yang susah, ya. Sahabat Masri itu rata-rata mempunyai hati yang bersih, ya. Mereka orang-orang yang mampu. Barangkali bagi mereka untuk membeli 5 liontin ini seperti membalikkan telapak tangan, Mbak. Jadi Mbak jangan sembarangan menuduh atau menjelek-jelekkan. Ini saya nggak Astagfirullah. Kalau gini aja, Ustaz. Biar Ustaz nggak salah. Oh, itu tidak akan saya berikan kepada kamu, ya. Tidak akan saya berikan kepada kamu. Sudah saya pastikan tidak akan saya berikan kepada kamu. Apalagi jatuh kepada tangan yang salah. Kan saya bukan menggunakan untuk yang enggak, Ustaz. Jadi Saya- Ustaz nggak perlu khawatir. Saya tahu Saya yang malah khawatir. Saya- Kalau itu bersama Ustaz. saya tahu siapa Karena tahu. saya tahu Karena siapa saya tahu Ustaz kamu. itu busuk.
Kamu kok segampang itu bilang saya busuk? Hah? Kamu segampang itu bilang saya busuk? Hah? Kamu datang kemari tidak ada etika, tidak ada sopan santun. Masuk kemari kamu bilang saya busuk. Saya mau, Ustadz mau saya beretika, sopan, masuk mari. Iya. Itu yang Ustadz mau? Yo, sudah jelas. Kayaknya nggak pantas. Saya sopan dengan orang seperti Anda, bermuka dua, berhati busuk. Sekarang saya tanya kepada kamu, yang bermuka dua, yang berhati busuk, saya atau kamu? Ya Anda. Kenapa kamu bisa berbicara seperti itu? Tidak Karena saya tahu, sudah berapa kali saya bilang, dalang semua ini adalah kamu. Ya, dalang semua ini adalah kamu. Pertama, kamu sudah menjelek-jelekkan sahabat-sahabat Mas Rey semuanya. Kamu bilang sahabat Mas Rey tidak mampu membeli liontin ini. Dari situ saya sudah bisa menilai. Saya tidak menjelekkan. Cuma saya membilang mereka memang tidak mampu. Dari situ saya sudah bisa menilai kamu tidak pernah menghargai sahabat. Bukan, berarti kamu tidak pernah tidak pernah menghargai sahabat Mas Rey. Dari situ saya sudah bisa menilai isi hati, loh, dengan omongan kamu tadi, berarti kamu merendahkan sahabat Mas Rey tidak bisa membeli liontin ini. Berarti kamu merendahkan sahabat-sahabat Mas Rey. Dari situ saya sudah bisa menilai hati busuk kamu. Karena saya tahu karena saya tahu semua dalang semua ini adalah kamu. Biasa aja, Ustaz. Biasa aja. Saya sudah biasa, tapi yang membuat saya emosi adalah kamu. Saya tahu. Sudah saya bilang, Ustadz itu seorang manusia. Ada batas kesabarannya. Ya, ada batas kesabarannya. Kamu sudah memancing kesabaran saya. Ya, batas kesabaran saya itu ada batasnya. Jadi kamu jangan coba-coba memancing kesabaran saya. Saya sudah cukup sabar sama kamu. Ya, kamu menuduh saya yang tidak-tidak. Kamu menuduh saya bermuka dua. Nah, padahal semua dalang semua ini adalah kamu. Benar-benar jago. Dalang semua ini adalah kamu. Cantik itu sandiwara Ustaz. Itulah tanda-tanda orang yang bermuka dua. Pertama sekali sudah menjelekkan sahabat-sahabat Mas Rey. Yang kedua, kamu menjelekkan saya, menjatuhkan saya, menuduh saya bahwasannya saya bermuka dua, mencari muka oleh Mas Rey. Kalau memang sahabat Mas Rey mampu, ini mungkin ini. Dari situ kamu dari situ kamu sudah menyepelekan sahabat Mas Rey. Dari situ kamu sudah tidak menghargai sahabat Mas Rey. Kamu anggap sahabat Mas Rey ini tidak mampu membeli liontin ini. Hah? Kamu anggap sahabat Mas Rey tidak mampu membeli liontin ini. Kita buktikan. Kita buktikan malam ini liontin ini kan habis. Saya pastikan liontin ini malam ini akan habis. Karena kamu sudah menyepelekan sahabat Mas Rey semuanya. Coba saya ingin lihat, tapi kalau nggak laku, berikan saya aja. Saya tidak akan berikan liontin ini ke tangan orang yang salah. Saya pastikan tidak akan saya berikan kepada orang yang salah. Orang yang salah gimana? Kamu orang yang bermuka dua dan kamu orang dalang di balik semua ini. Kok jadi Ustaz menunjukkan saya ini? Loh, kamu datang kemari tidak ada etika. Kamu tidak ada sopan santun datang kemari. Hah? Ya? Kamu datang kemari, saya lagi sedang promosi, kamu tiba-tiba datang kemari menuduh saya, ya, yang tidak. Ya. Jadi etika kamu memang benar-benar nggak ada. Yang nggak ada itu Anda. Kamu datang kemari tidak mempunyai etika sama sekali, saya bilang. Sudah saya bilang berapa kali. Jangan memancing emosi saya. Jangan memancing emosi saya. Mau berapa kali saya bilang kepada kamu? Ya. Enggak, ini bisa nggak?
Karena kamu sudah memancing emosi saya. Anda Ustaz ya? Saya bilang kepada kamu, Ustaz, kan? Ustadz itu mempunyai dan kayak gini Ustadz itu adalah manusia, ya. Ada batas kesabarannya. Jadi Harusnya kamu bisa jangan kontrol. pernah memancing kesabaran saya. Begini aja Ustaz. Kamu jangan pernah memancing kesabaran saya. Itu namanya jangan dinampaki kali kebusukannya Ustaz. Saya tidak pernah menampakkan kebusukan saya. Jadi dampak kali kalau gitu nanti terbongkar semua kebusukan Ustaz. Sekarang liontinnya aja kasih ke saya. Saya tidak ingin akan kalian memberikan liontin liontin itu. Ya. Saya pastikan tidak akan memberikan liontin itu pada kamu. Saya pastikan. Apalagi kamu sudah menjelekkan sahabat-sahabat netizen Mas Re semuanya. Kamu sudah menjatuhkan harga diri sahabat-sahabat netizen Mas Re semuanya. Kamu anggap sahabat Mas Re ini tidak mampu membeli liontin ini. Kamu sudah salah. Gak usah tunjuk-tunjuk. Gak usah tunjuk-tunjuk Ustaz. Saya udah bilang. Berarti kamu yang mencari, ya, kamu yang mencari masalah di sini, ya, kamu yang mencari masalah di sini. Kamu anggap sudah saya bilang berapa kali, jangan sampai kesabaran saya itu habis, ya, jangan sampai kesabaran saya itu habis. Kamu datang ke... Jadi apa? Jangan kamu mengucap. Jadi apa kemauanmu? Hah? Santai. Semua bisa bicara baik. Benar. Jadi santai aja, nggak usah pakai emosi. Sudah saya bilang Jangan kepada... mengajarkan saya untuk melakukan kekerasan. Sudah saya bilang kepada kamu. Terus? Ya, jangan membuat saya habis kesabaran saya. Saya tidak membuat habis kesabaran Anda. Dari tadi kamu datang kemari, pertama menyudutkan saya, kedua menjatuhkan harga diri sahabat-sahabat Mas Re. Kamu bilang tidak mampu membeli liontin ini. Di situ sementara liontin ini bukan liontin. Karena kamu sudah saya kan hanya bilang kan sahabat Mas Re. Karena kamu sudah menjatuhkan harga diri sahabat Mas Re. Kok jadi kenapa Ustaz? Kamu anggap sahabat Mas Re tidak bisa membeli liontin ini. Jadi kenapa Ustaz yang emosi? Saya bilang sahabat Mas Re. Sudah jelas. Karena tujuan saya memang benar-benar mau cari muka juga dengan sahabat Mas Re. Cari muka kepada sahabat Mas Re. Jadi tujuan saya memang benar untuk menolong pondok pesantren Mas Re. Menolong atau menolong? Ya, jadi tolong jangan kamu pancing lagi, ya. Jangan kamu pancing. Saya datang kemari, saya ingin memiliki liontin itu. Saya tidak akan daripada kayak gitu terbengkalai. Saya tidak akan memberikan liontin ini kepada kamu, ya. Saya tidak akan memberikan liontin ini kepada kamu. Saya tidak akan memberikan kepada orang yang salah. Yang salah itu Anda. Saya akan berikan kepada netizen semuanya. Saya akan maharkan kepada netizen semuanya, bukan kepada kamu. Liontin ini bukan liontin sembarangan. Jadi jangan berharap kamu bisa mendapatkan liontin ini. Jangan harap kamu bisa mendapatkan liontin ini. Jadi kamu jangan sekali lagi memancing emosi saya. Jangan sekali lagi memancing emosi saya. Ya. Nampaknya Ustaz kekali ya tidak memberikan liontin itu. Saya tidak akan memberikan liontin ini kepada kamu. Berapa kali saya bilang kepada kamu? Biasa aja Ustaz. Saya tahu kok. Kenapa Ustaz mau memberikan itu? Karena tujuan Ustaz ingin memiliki liontin itu. Ya? Saya tidak pernah terpikir di benak saya untuk memiliki liontin ini.
Saya akan memaharkan kepada sahabat-sahabat Mas Rey semuanya. Tapi bukan untuk memiliki liontin ini. Kenapa? Dengan liontin ini mudah-mudahan pondok pesantren Mas Rey bisa terselamatkan. Bukan kamu yang ingin memiliki liontin ini. Jadi saya cukup sabar sama kamu. Saya cukup sabar. Ya. Saya sangat cukup sabar sama kamu. Jangan memancing lagi emosi saya. Kamu melihat saya jangan seperti itu. Kamu menatap saya seperti itu berarti kamu tidak senang dengan saya. Saya siap melawan kamu. Saya siap berhadapan dengan kamu. Ustaz. Apalagi kamu menjelekkan sahabat-sahabat Mas Rey semuanya, ya. Apalagi kamu menyepelekan sahabat Mas Rey semuanya tidak bisa membeli liontin ini. Saya sangat tersinggung. Karena saya paham sahabat Mas Rey mampu membeli liontin ini. Tapi kamu anggap sahabat Mas Rey tidak mampu. Kita buktikan. Saya pastikan liontin ini akan habis. Dan saya pastikan liontin ini tidak akan berada di tangan kamu. Kamu tepuk tangan kamu itu sudah mengejek saya. Saya tidak mengejek. Kamu tidak berbicara, tapi dengan postur tubuh kamu, ya. Saya hanya kagum aja, Ustaz. Jago banget ternyata ya bersandiwara. Saya tidak pernah bersandiwara. Saya berbicara Bukan fakta. hanya Saya di depan- berbicara bukan apa hanya adanya, di depan Mas Rey. bukan seperti kamu. Tapi nyari Ya, muka juga di depan dalang Mas Rey. semua ini, ya, dalang semua ini adalah kamu. Saya akan buktikan. Silakan, buktikan. Saya pasti akan buktikan. Tapi Secepatnya, tunggu Ustaz. waktunya. Ya, semua Sampai itu kapan? butuh proses. Loh, Ya memang semua butuh proses. Untuk menghancurkan Mas Rey pun harus butuh proses. Seperti Anda yang rencanakan. yang mau menghancurkan Mas Rey, saya atau kamu? Mungkin Anda sendiri tahu jawabannya. Loh, kok Anda lempar ke saya? Karena Anda kan yang ingin menghancurkannya. Saya tidak akan menghancurkan pondok pesantren Mas Rey. Kalau seperti itu, sudah. Saya malas berdebat lagi dengan kamu, ya. Ih, Kalau kamu memang mau berdebat dengan saya, nanti ada waktunya kita berdebat di luar. Saya tidak mau buat keributan di pesantren Mas Rey, ya. Silahkan kamu keluar dari ruangan ini. Silahkan kamu angkat kaki dari ruangan ini. Silahkan. Ngapain kamu melihat saya seperti itu lagi? enggak, saya heran kok. Ustaz pula di sini yang sudah selesai. Loh, Kok hak Ustaz apa? hak saya memang tidak ada, ya. Tapi kebetulan saya lagi di ruangan ini. Ya, Terus? kamu datang dengan tidak sopan kemari, tiba-tiba menuduh saya, ya. Jadi silakan. Saya tidak menuduh. Saya silakan Saya tidak- Anda. Saya silakan sekali lagi Anda keluar dari ruangan ini. Ya. Saya kan keluar. Saya silakan, jangan saya akan keluar. Saya silakan Anda keluar dari ruangan ini. Jangan sampai kesabaran saya habis. Silakan Anda keluar. Silakan Anda keluar. Ustaz. Silakan Anda keluar. Ya. Jangan Anda mencari keributan lagi di sini. Silakan Anda keluar. Sebenarnya saya yang Silakan Anda keluar dari ruangan ini. Patutnya Anda- Berapa kali saya bilang silakan keluar dari ruangan ini. Santai. Ustaz. Silakan keluar dari ruangan ini. Ya, jangan sampai kesabaran saya hilang. Silakan keluar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tampaknya sahabat, ya. Ini benar-benar cobaan bagi kita semua, ya. Jadi apalagi tadi Mbah Sarastro sangat tidak etis bagi saya, ya. Sangat tidak etis bagi saya.
Karena apa, bahasa Mbah Sastro tadi, sahabat-sahabat netizen Masri tidak akan mampu membeli liontin ini. Saya sangat tersinggung sahabat ya, karena saya yakin sahabat pasti mampu membeli liontin ini. Saya pasti yakin sahabat mampu membeli liontin ini. Jadi bahasa Mbah Sastro tadi sangat menyinggung perasaan saya. Ya. Jadi sahabat semuanya, sekali lagi saya memohon maaf kepada sahabat semuanya, sahabat-sahabat netizen semuanya, apabila saya tadi terpancing emosi oleh Mbah Sastro. Kenapa? Saya tidak mau sahabat ini disepelekan oleh Mbah Sastro. Saya pribadi saya sangat tersinggung. Jadi tersurutlah emosi saya. Jadi sekali lagi sahabat netizen semuanya, saya sangat-sangat memohon maaf kepada sahabat netizen semuanya. Jadi apabila sahabat netizen memang ingin memiliki liontin ini, sekali lagi liontin ini akan saya maharkan kepada sahabat semuanya yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri dengan mahar 2 juta rupiah. Sahabat netizen bisa menghubungi admin Masri. Berapa adminnya? 081397723334. Oke. Jadi barangkali itu aja sahabat. Ya sebelumnya sekali lagi saya memohon maaf kepada sahabat netizen semuanya kalau tadi saya agak terpancing emosi oleh Mbah Sastro. Bukan tujuan saya, ya saya pun bingung karena Mbah Sastro ini memancing emosi saya. Ya jadi jangan anggap sahabat netizen menganggap saya ini temperamen, bukan. Karena kesabaran manusia itu pasti ada batasnya. Ya sahabat, jadi sebelumnya saya terima kasih. Jadi saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Masri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Masri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.